Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku. Bu Guru berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dikaruniai kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan ini anak-anak bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media pembelajaran jarak jauh yang tentunya Bu Guru berharap apapun keadaannya tidak akan mempengaruhi semangat dan kedisiplinan anak-anak di dalam belajar. Baiklah anak-anak, persiapkan terlebih dahulu buku paket, modul, buku catatan yang mungkin nanti jika ada keterangan-keterangan dari Bu Guru yang anak-anak perlukan, anak-anak bisa langsung mencatatnya. Jangan lupa mengisi presensi terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan materi teks diskusi pada bagian yang kedua. Setelah 2 pertemuan kemarin, anak-anak membicarakan atau mempelajari tentang identifikasi untuk mengetahui ciri-ciri dan penanda dari teks diskusi. Pada bagian ini kita akan membicarakan mengenai struktur teks diskusi. Seperti pada teks-teks yang lainnya, teks diskusi juga memiliki struktur yang menjadi penanda apakah teks tersebut termasuk di dalam teks diskusi ini atau bukan. Dari struktur inilah nanti kita akan bisa mengenali teks ini termasuk teks diskusi atau bukan teks diskusi. Secara garis besar, teks diskusi memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian kesimpulan atau bagian penutup. Marilah kita pelajari satu persatu dari masing-masing bagian tersebut. Bagian pertama yang berupa pendahuluan berisikan yang pertama pernyataan untuk membatasi topik yang akan dibahas. Atau mungkin kita bisa menyebutnya tema. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam teks diskusi yang menjadi penanda adalah munculnya pendapat yang berseberangan dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu ketika anak-anak memilih topik yang akan dibahas, pastikan bahwa topik itu nanti di dalamnya muncul suatu perbedaan pendapat. Misalnya, kemajuan teknologi komunikasi dan pengaruhnya. Contoh yang lain, perpanjangan sistem pembelajaran jarak jauh masih efektifkah? Contoh lain misalnya, penyediaan sarana jalan tol membantu atau merugikan masyarakat. Ini contoh dari pembatasan topik atau tema yang akan kita bahas. Jadi anak-anak pastikan memilih tema-tema yang di dalamnya bisa memunculkan perbedaan atau masalah yang berbeda. Bagian kedua dari pendahuluan berupa latar belakang topik. Latar belakang ini merupakan penyebab mengapa topik atau tema di atas perlu dibicarakan. Artinya, ketika anak-anak menuliskan di dalam latar belakang topik ini nanti mengemukakan alasan mengapa hal itu perlu disampaikan. Misalnya, contoh dari latar belakang topik. Tidak dapat dipungkiri setiap orang membutuhkan atau mendambakan komunikasi yang lancar. Hal inilah yang mendorong munculnya inovasi untuk memajukan teknologi komunikasi, tentunya dengan sisi plus dan minusnya. Dengan munculnya
inovasi teknologi komunikasi inilah bisa memunculkan berbagai dampak di dalam masyarakat. Ini latar belakang dari topik yang akan kita bahas jika kalian mengambil misalnya tema kemajuan teknologi komunikasi. Kemudian pada bagian ketiga, di bagian pendahuluan berupa sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas, artinya dari segi apa perbedaan itu muncul. Misalnya tadi di dalam kemajuan teknologi, mungkin perbedaan itu muncul yang pertama dilihat dari manfaatnya. Kalau dilihat dari manfaatnya, memang kemajuan sarana telekomunikasi, komunikasi, dan sebagainya bisa memberikan kemudahan dan keuntungan pada masyarakat. Tapi mungkin ada yang menyoroti dari sisi lain, misalnya pengaruh negatif apa yang akan muncul dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi tersebut. Itu namanya sudut pandang yang berbeda yang menjadi topik pembahasan pada teks diskusi. Kemudian bagian yang kedua dari teks diskusi berupa isi. Nah, bagian inilah yang memiliki porsi lebih banyak di dalam teks tersebut. Karena disinilah penulis akan menguraikan seluk-beluk dari topik yang menjadi pilihannya atau topik yang akan dibahas, baik dari segi pro maupun dari segi kontra. Bagian isi diawali dengan paragraf pendahuluan yang berisi gambaran umum topik. Misalnya, masih topik yang sama tadi. Kemajuan teknologi begitu pesatnya, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Masyarakat mulai dimanjakan dengan berbagai fitur-fitur berkomunikasi. Mulai dari yang hanya berupa tulisan, gambar, video, bahkan menggabungkan antara keduanya. Jadi ada tayangan video yang di situ kemudian dituliskan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, itu bagian yang berupa pendahuluan atau bisa disebut paragraf pembuka. Jadi kalau yang awal tadi pendahuluan dari teks, yang kedua ini pendahuluan atau pembuka dari bagian isi. Sudah lebih menjurus kepada topik yang akan dibahas. Misalnya tadi menyebutkan banyaknya muncul fitur-fitur komunikasi. Munculnya kualitas yang lebih bagus dari jenis-jenis alat komunikasi dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan paragraf pendahuluan atau paragraf pembuka. Bagian yang kedua dari isi yaitu serangkaian paragraf dengan argumen pro atau yang setuju dengan kemajuan teknologi. Misalnya, kemajuan teknologi memang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Salah satu keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Baik itu yang letaknya regional atau berdekatan, agak jauh, bahkan sampai yang jauh atau ke luar negeri sekalipun. Kita bisa dalam hitungan detik bisa berkomunikasi dengan orang lain di luar sana tanpa hambatan. Keuntungan yang kedua, memperpendek jarak. Artinya ketika kita menggunakan alat komunikasi berupa video call atau yang lainnya, seolah-olah kita bisa bercakap langsung, bertemu langsung dengan orang yang kita ajak bicara. Mungkin juga bisa menjadi salah satu mengobati kerinduan bagi mereka-mereka yang lama tidak bertemu, terutama dalam kondisi COVID seperti sekarang ini.
Atau mungkin kemajuan teknologi komunikasi bisa lebih menyenangkan dibanding dengan komunikasi terdahulu yang hanya mungkin kita bisa lewat suara tanpa mengetahui orangnya, atau mungkin dulu baru munculnya SMS, kita bisa berkomunikasi dengan tulisan lewat HP. Atau mungkin alasan-alasan yang lain yang setuju dengan adanya kemajuan alat komunikasi. Setelah beberapa paragraf yang berisi pendapat pro atau argumen setuju, maka diikuti dengan serangkaian paragraf dengan argumen yang kontra atau menolak. Disinilah letak ciri khas dari teks diskusi. Setelah adanya paragraf yang menunjukkan pendapat atau argumen yang setuju, maka di dalam teks itu harus ada paragraf-paragraf yang menolak atau kontra. Tanpa itu, teks tersebut tidak dapat dinamakan teks diskusi. Misalnya, pada bagian kontra atau menolak ini menyoroti kemajuan alat komunikasi dari sisi negatifnya. Di sisi lain, orang berpendapat atau punya anggapan bahwa alat komunikasi memiliki dampak yang luar biasa. Misalnya, alat komunikasi ini bisa merusak tatanan sosial manakala pemakainya tidak bisa mengontrol atau memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Di sisi lain, kemajuan komunikasi juga bisa menimbulkan orang menyepelekan atau menganggap sepele pentingnya silaturahmi secara langsung. Toh, dengan alat komunikasi kita sudah bisa bertatap muka, dengan alat komunikasi kita sudah bisa berbicara langsung, dan seterusnya. Atau mungkin mereka menyoroti sisi negatif berkaitan dengan pemborosan. Pada saat komunikasi masih sederhana, kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli kuota, untuk membeli pulsa, atau untuk membeli keperluan lainnya yang berkaitan dengan operasional alat komunikasi tersebut. Nah, inilah yang dinamakan argumen kontra atau menolak. Artinya, mesti berseberangan dengan yang di atas. Perlu anak-anak catat, ketika yang pro itu berupa sesuatu yang positif, maka kontranya tentunya yang berupa negatif. Tetapi jika yang pro ini ditinjau dari segi negatifnya, maka nanti yang kontra justru yang positif. Jadi tidak harus yang kontra itu negatif. Tinggal diawali dengan pendapat apa dulu teks tersebut. Jika diawali dengan segi negatif, maka pendapat kontranya atau argumen kontranya justru yang sifatnya positif. Itulah pada bagian isi dari teks diskusi. Sudah Bu Guru jelaskan di atas tadi bahwa bagian ini memiliki porsi paling banyak karena berisi serangkaian pandangan berupa argumen, bukti, fakta, atau hal-hal lain sebagai pendukungnya supaya orang lain setuju, memihak, atau menganggap bahwa apa yang diutarakan itu benar adanya. Bagian yang terakhir dari teks diskusi adalah bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini berisi 3 hal. Yang pertama adalah simpulan argumen dari kedua pihak dengan alasan-alasan yang logis. Jadi, penulis harus bisa menyimpulkan dari apa-apa yang diutarakan pada pendapat pro maupun pada pendapat kontra. Nanti contohnya akan
guru jadikan satu di akhir bagian penutup atau kesimpulan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan menentukan argumen yang paling logis. Artinya, ketika di situ ada pendapat pro dan kontra, mana yang paling bisa diterima akal? Mana yang paling menguntungkan ketika pendapat itu dipakai? Artinya menguntungkan dari semua lapisan atau khalayak banyak. Kemudian yang terakhir, merekomendasikan satu sudut pandang berdasarkan kelogisan argumen yang disajikan. Sekali lagi, merekomendasikan satu sudut pandang berdasarkan kelogisan argumen yang disajikan. Pada bagian ini tentunya kita tidak boleh mengesampingkan pendapat-pendapat yang ada dengan catatan tertentu. Sebagai contoh, pada bagian simpulan kita bisa menuliskan contoh tadi yang kemajuan teknologi komunikasi. Bagaimanapun, perlu adanya kemajuan di dalam segala hal, termasuk di dalamnya kemajuan dalam sarana komunikasi. Namun hendaknya pihak-pihak penyedia, artinya kalau misalnya itu alat komunikasi, anak-anak sering mengenalnya dengan provider, penyedia layanan, bisa membatasi mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Sementara itu, masyarakat sendiri juga harus cerdas di dalam memanfaatkan media komunikasi. Jangan malah sebaliknya, ketika kemajuan alat komunikasi ini ada di depan mata, yang didulang atau yang diperoleh hanya segi-segi negatifnya saja. Manakala keduanya sudah berjalan seiring, berjalan berdampingan, maka sehebat apapun, sedahsyat apapun perubahan yang ada di depan mata kita, tidak akan mendatangkan kerusakan atau bahasa lainnya madorot bagi pemakainya. Itulah anak-anak struktur teks diskusi secara lengkap, mulai dari yang pertama bagian pendahuluan, kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Jika masih ada beberapa hal yang mungkin anak-anak belum paham, bisa anak-anak perjelas nanti di buku paket maupun di buku modul. Kemudian untuk tugas struktur ini tidak akan Bu Guru sampaikan pada tayangan ini. Anak-anak bisa melihat pada modul anak-anak untuk struktur teks diskusi apa yang harus dikerjakan. Nah, mulai tugas ini nanti dikumpulkan secara tertulis ke sekolah paling lambat seminggu setelah pembelajaran ini disampaikan. Saya ulangi, mulai tugas struktur anak-anak mengumpulkan ke sekolah paling lambat 1 minggu setelah pembelajaran disampaikan. Sekali lagi, jika nanti masih ada beberapa hal yang masih perlu ditanyakan, silakan anak-anak japri ke Bu Guru atau menanyakan di WA grup kelas untuk dapat Bu Guru jelaskan sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.